Selamat pagi anak-anakku semua, selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta pegawai. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Hari ini kita kembali mengikuti ibadat APP kita pada pertemuan kedua. Anak-anakku sekalian, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Marilah kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadat kita pada pertemuan kedua ini, yaitu ibadat APP. Anak-anakku semuanya, Bapak dan Ibu guru, walaupun kita beribadah dengan jarak jauh, kita tetap semangat, kita tetap bersungguh-sungguh untuk mengikuti ibadat APP kita pada masa pandemi ini. Untuk itu, anak-anakku sekalian, Bapak, Ibu guru serta pegawai, marilah kita ambil sikap kita untuk mengikuti ibadat ini. Dan untuk anak-anak kami semua, mari lipat tangannya. Kita buka hati dan pikiran kita supaya kita mulai ibadat kita ini. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat
Bapak dan Ibu guru serta pegawai dan juga anak didik kami yang terkasih. Pada pertemuan pertama APP kita telah mendalami tema tentang aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Dengan pendalaman pokok ini, kita semua diajak untuk membangun suasana belajar, bekerja, dan bermain yang menyenangkan. Dengan suasana ini, anak-anakku yang terkasih, kita dapat mengikuti kegiatan belajar, bekerja, dan bermain yang menyenangkan, sehingga kita bisa merasakan bahwa sekolah kita merupakan keluarga yang sejahtera. Anak-anakku yang terkasih, pertemuan kedua ini adalah merupakan lanjutan pertemuan yang lalu. Kita akan melihat dan mendalami tema APP kita yang kedua ini adalah aku senang bersahabat. Anak didik kami yang terkasih, dalam tema yang kedua ini kita akan mendalami bahwa betapa pentingnya bersahabat, bahwa dalam diri sesama ditemukan nilai bersahabat, bahwa dalam diri kita semua ditemukan nilai persahabatan, serta anak-anakku mampu membagikan nilai-nilai persahabatan itu di tengah-tengah keluarga maupun juga di lingkungan sekolah kita. Anak-anakku sekalian, marilah kita bergembira dan bersukacita supaya kita tetap mampu memberikan diri kita untuk dapat kita bersahabat dengan baik. Semoga anak-anak kami sekalian pada pertemuan APP kita pada hari ini dapat memberikan hati dan membuka hati untuk mengikuti pertemuan ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau adalah sumber kebaikan sejati. Kami bersyukur kepadamu karena di dalam Yesus Kristus Engkau mempersatukan kami sebagai saudara. Kami mohon, bimbinglah kami agar lewat pertemuan ini kami semakin menyadari bahwa kami adalah merupakan saudara dan sahabat satu sama lain. Bukalah hati dan pikiran kami. Bukalah hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar melalui pertemuan ini kami dapat meningkatkan tali persaudaraan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah bernyanyi.
kami yang terkasih, marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu, katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudara laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak didik kami yang terkasih, marilah kita masuk ke pendalaman isi bacaan kitab suci yang baru kita dengarkan secara bersama-sama tadi. Maka nanti anak-anak kami akan menjawab pertanyaan dalam hati sesuai dengan apa yang dipahami oleh anak didik kami semua, sesuai dengan isi bacaan kitab suci tadi. Maka pertanyaan yang pertama, anak-anak kami semuanya, apa yang dilakukan Yesus pada bacaan yang baru kita dengarkan tadi? Ayo anak kami seluruhnya berusaha untuk menjawab. Ayo dijawab. Ya, Yesus berbicara dengan orang banyak. Jadi yang dilakukan oleh Yesus pada bacaan tadi adalah Yesus berbicara dengan orang banyak. Anak-anakku semua, kita masuk lagi kepada pertanyaan yang kedua. Dengarkan, tetap hening dan sikap berdoa. Apa yang dikatakan oleh seseorang itu kepada Yesus? Tadi sudah kita dengarkan dari bacaan kitab suci tadi, apa yang dikatakan oleh seseorang itu kepada Yesus? Ayo dijawab. Ya, yang dikatakan oleh seseorang itu kepada Yesus, anak-anak kami, adalah, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Inilah jawabnya anak-anak didik kami seluruhnya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Siapakah ibu dan saudara Yesus? Ayo, kelas 1A, 1B, 1C berlomba menjawab, anak-anakku sampai kelas 6. Siapa ibu dan saudara Yesus? Ini sudah dijelaskan oleh ibu guru agama dan guru kelasnya, masih ingat semua. Jawabannya adalah, siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah ibuku. Anak didik kami, kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara kita agar kita menjadi saudara dalam Yesus? Apa cara anak didik kami semua agar kita menjadi saudara dalam Yesus?
Ayo dijawab. Sekarang giliran kelas 3A, B, C, 4A, B, C, 5 sampai 6. Ayo berlomba. Jawab dalam hati atau jawab di rumah masing-masing. Jawabannya, anak-anakku yang terkasih, adalah melaksanakan ajaran Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus melaksanakan ajaran Yesus. Yang pertama adalah kita harus rajin berdoa, rajin belajar, dan kita harus menghormati orang tua, ibu dan bapak, dan saudara-saudara kita. Inilah 4 pertanyaan untuk pendalaman isi kitab suci tadi. Anak-anakku sekalian, sekarang Ibu rangkumkanlah isi pendalaman bacaan kita. Kembali kita mengambil sikap yang baik dalam ibadat kita ini. Tidak boleh berisik. Didengarkan isi pendalaman bacaan ini. Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Ketika itu ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin menemui Yesus. Seseorang memberitahukan kepada Yesus bahwa ibunya dan saudara-saudaranya ada di luar dan ingin menemui Yesus. Yesus mengatakan kepada orang yang menyampaikan berita itu bahwa ibu dan saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan adalah setiap orang yang melakukan Bapanya yang di surga. Demikian juga anak-anakku semua, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita adalah anak-anak yang harus dapat melakukan kehendak Bapa yang di surga. Karena kalau kita melakukan kehendak Bapa yang ada di surga, kita adalah menjadi saudara dalam Yesus. Maka kita adalah semua saudara. Kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan juga Bapak dan Ibu guru serta pegawai, keluarga besar SD Don Bosco, dan juga semua Bapak dan Ibu di rumah kita masing-masing. Anak-anakku sekalian, sekarang kita kembali hening, tetapi tidak menjawab pertanyaan. Pertanyaan itu nanti dijawab dalam hati. Di dalam hati dijawab anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita mulai dalam refleksi, berdiam, mendengar, menyimak, meresapkan ke dalam hati kita tentang pendalaman isi kitab suci tadi. Anak-anakku yang terkasih, kamu semua atau kita semua mempunyai orang tua yang baik, selalu memperdulikan anaknya, memperhatikan, menyayangi, mengasihi anak-anaknya. Apakah orang tuamu peduli kepadamu? Kita hening sejenak, dijawab di dalam hati. Yang kedua, saudara bagi Yesus adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga.
Apakah anak-anak kami kelas 1 sampai kelas 6 sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Sekali lagi Ibu, bacakan. Apakah anak-anak kami sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Mari kita hening. Anak didik kami, kita lanjutkan refleksi yang ketiga. Apakah anak didik kami mengalami nilai persaudaraan di sekolah? Sekali lagi, apakah anak didik kami mengalami nilai persaudaraan di sekolah? Kita jawab dalam hati, kita hening. Kita lanjutkan refleksi yang keempat. Mampukah anak didik kami membawa nilai persaudaraan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Mampukah anak didik kami membawa nilai persaudaraan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Tetap kita hening, kita refleksikan, kita jawab dalam hati kita. Sekarang, marilah kita berdoa. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dengan penuh iman dan pengharapan kepada Allah di surga. Bagi gereja, ya Allah yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu membimbing gereja untuk menanamkan ajaran dan kehidupan kepada kami anak-anak-Mu. Berkatilah para pemimpin gereja-Mu, Bapak Paus, Uskup, dan para imam. Semoga mereka semakin bersemangat menanamkan kebaikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Allah yang terkasih, kami bersyukur atas cinta-Mu yang selalu menemani perjalanan hidup kami melalui orang tua yang baik, orang tua yang membesarkan, mendidik, dan menyayangi kami dengan penuh kasih. Semoga kami mampu bersyukur dengan mencintai orang tua kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur Engkau menciptakan kami dengan cinta. Kami mohon, tuntunlah kami di jalan-Mu, supaya kami selalu mencintai satu dengan yang lain, supaya kami hidup rukun, damai, dan bahagia. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, Allah Bapa yang penuh cinta,
Kami bersyukur atas pertemuan pendalaman iman melalui aksi puasa pembangunan yang telah kami laksanakan. Semoga buah-buah dari pendalaman ini dapat kami laksanakan. Kami mohon yang Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak didik kami yang terkasih, kita bernyanyi sambil mengumpulkan aksi puasa pembangunan kita dengan sukarela dan tidak dipaksakan oleh ibu. Kita mengurangi jajan kita untuk dapat kita sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena kita ketahui banyak orang-orang di luar diri kita, di luar negara kita ini yang membutuhkan bantuan. Maka untuk itu selama masa Prapaskah ini anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 berusaha untuk berhemat, mengurangi uang jajan, dan sisanya kamu dapat sumbangkan dalam aksi puasa pembangunan kita. Demikian anak-anakku, jangan ada yang memaksa orang tua kita, tapi sumbangkanlah berapa yang ada. Demikian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam
marilah kita berdoa dalam doa penutup. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Tuntunlah kami di jalan-Mu, supaya kami dapat melanjutkan hidup kami seturut kehendak-Mu. Semoga kami mampu bersahabat, bersaudara, berteman dengan teman-teman kami, sehingga kami semakin memiliki pengetahuan. Jadikanlah kami menjadi sahabat yang baik, seperti Engkau yang selalu baik kepada siapapun. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, ibadat APP kita pada pertemuan kedua ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi lagu penutup. Yesus.